Mana? Beli. Yang mana? Oh, 2000. oh ya 2000. Yang mana yang putih ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di video ini. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi baik-baik saja dan tentunya tanpa ada suatu musibah apapun. Baiklah, saya di sini akan berbagi ilmu trik bagaimana caranya supaya kita berdagang mainan tetap ramai pembeli. Nah, saya akan memberikan trik caranya dan nanti akan saya sampaikan bagaimana caranya untuk mengatur, menyiasati agar supaya jualan kita ini tetap laris manis. Nah, baiklah, langsung saja. Ada beberapa trik yang akan saya sampaikan agar supaya jualan kita tetap laris. Yang pertama, sebelum kita berangkat berdagang, terlebih dahulu kita berdoa, atau kalau kita bangun pagi pada sholat subuh, setelah sholat subuh mungkin kita setelah salam boleh berdoa. Silahkan berdoa minta rezeki, apapun doanya tentunya sesuai dengan sunnah dalam Al-Quran, atau doa-doa yang tidak harus dengan dilapatkan dengan bahasa Arab, tapi dengan bahasa masing-masing, atau bahasa Jawa, bahasa nasional, atau bahasa-bahasa yang lain juga bisa. Yang penting minta sama Allah agar minta rezekinya dalam berdagang dilancarkan. Itu yang trik yang pertama. Kemudian trik yang kedua, kita niat berdagang karena lillahi ta'ala, karena Allah, atau karena kita beribadah semata-mata karena Allah. Dan saat kita berdagang, hindari kita berlaku curang terhadap pembeli, atau mungkin berbagai macam cara kecurangan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya yang melanggar dari ajaran agama. Tentunya mendapatkan keuntungan tidak hanya dunia tapi dunia akhirat. Trik yang ketiga, nah ini yang paling penting, ini kita harus menggunakan rumus atau perhitungan yang sangat matang, yaitu dengan cara kita mencari lokasi yang strategis dan cocok buat barang dagangan kita, yaitu kita dagangnya bisa di tempat-tempat yang barang sesuai yang diinginkan oleh pembeli. Nah, karena saya ini berjual mainan, maka pembelinya adalah kebanyakan dari kalangan anak-anak. Nah, kita cari tempat di mana anak-anak berkumpul. Nah, tempat anak-anak berkumpul itu biasanya ada di tempat-tempat prasarana pendidikan, misalnya di sekolah-sekolah, atau tempat-tempat anak-anak berkumpul, misalnya di tempat arena permainan, atau bisa di tempat wisata anak-anak, atau di tempat-tempat yang ada tontonan hiburan yang seperti misalnya tempat hajatan atau tempat kuda lumping, di kampung-kampung atau di mana saja yang kira-kira anak itu berkumpul. Selanjutnya, trik yang keempat adalah usahakan kita menghindar dari pedagang yang sejenis sama dengan dagangan yang kita jual. Minimal kita tidak ada pesaing, kalaupun ada terpaksa ya kalau bisa jangan lebih dari satu atau lebih dari dua. Mungkin cukup satu pesaing atau maksimal dua pesaing. Itu pun lihat kondisi ya, apakah pembelinya di situ banyak atau tidak. Itu yang harus kita jaga agar tetap dagangan kita tetap laku dan laris manis. Kemudian trik yang kelima adalah dagangan yang kita jual harus selektif, harus kita pilih-pilih mana barang yang mudah laku, yang banyak disukai oleh anak-anak. Jadi kita jangan asal menjual barang, karena itu berpengaruh dalam kita mencari rezeki atau kita berdagang. Itu akan pengaruh sepi atau ramenya tidak pembeli. Itu yang harus kita jaga dan kita perhatikan agar hasilnya lebih maksimal sesuai dengan harapan kita. Selanjutnya, trik yang terakhir ini yang juga sangat penting,
hindari kita dari berbau klenik atau berbau kesyirikan dengan misalnya kita menggunakan penglaris, misalnya jimat dan sebagainya yang berbau pada syirikan, karena itu justru malah akan membuat kebalikannya. Kalaupun itu benar, itu biasanya tidak berkah. Jadi kita hindari hal-hal yang berbau syirik, apalagi kita sebagai agama Islam. Kalau pedagangnya itu beragama Muslim, nah itu yang perlu kita jaga. Nah kemudian sebagai penutup, jangan lupa pada saat kita selesai berdagang, berapapun hasil yang kita dapatkan harus kita syukuri, dan jangan sampai kita ada rasa penyesalan, karena dengan rasa bersyukur insya Allah di hari berikutnya kita berdagangnya tetap rame dan tentunya mengharapkan berkah, karena belum tentu kita hasilnya sedikit itu berkah atau hasilnya banyak juga berkah, tergantung niat ikhlas kita. Kalau kita ikhlas, insya Allah semua itu menjadi lebih bermanfaat rezeki yang kita dapatkan. Nah, mungkin itu saja, saya cukupkan sampai di sini. Selamat mencoba dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu 5 ribuan itu 2000.